menafsirkan masalah hukum agama, apakah boleh menafsirkan sesuai kemampuan sendiri atau sesuai penafsiran sendiri? Coba simak video ini yang membahas tentang masalah wudhu. Silahkan. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudhu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudhu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudhu bersuci? Karena banyak orang ambil air, kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Nggak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar, dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam, berak pun nggak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing satu tetes, dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan satu tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan, untung aja Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel, ketika bilang tadi kamu sholat, iya, menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Nah, bagaimana? Secara umum, apakah ada masalah atau tidak? Nah, ada beberapa yang saya garis bawahi. Dengarkan potongan video ini dari tadi keseluruhan video. Ada beberapa kalimat yang bagi saya pribadi belum sepakat. Simak videonya. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan?
Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya Nah, menyatu. ada tadi redaksinya bahwa wudhu secara etimologi itu adalah artinya berpisah. Mohon maaf, saya sendiri tidak sepaham. Itu dari mana pemahaman bahwa yang dikatakan wudhu itu berpisah? Kalau melihat redaksi definisi wudhu menurut para ulama ahli fikih, salah satunya dalam kitab Al-Bajuri, karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, itu berada di halaman 45. Kemudian dalam kitab I'anatul Thalibin, karangan Sayyid Abu Bakar Utsman, coba lihat itu ada di halaman 27. Kemudian ini ada salah satu lagi Fiqhul Am, fikih, kitab fikih, yaitu Fiqhul Islam Wadilatu, yang pembahasannya komprehensif, menyeluruh dari beberapa pandangan. Ini ada di dalam jilid 1, karangan Syekh Wahbah Al-Juhaili. Yang disebut wudhu itu adalah bidomil wawi, didomahkan wawunya, wudhu. Jadi saya lihat dari kitab Bajuri, I'anatul Thalibin, termasuk dari Fiqhul Islam Wadilatuh, boleh nanti di Fiqhul Islam atau Fiqhul Madahib Arba'ah, coba bisa dicek. Ulama ahli fikih rata-rata mendebisikan hampir yang sama redaksinya. Dan saya lihat tidak ada satupun kata wudhu itu berasal dari kata wado'a, bukan ain ujungnya, tapi hamzah. Wado'a, hamzah ujungnya. Hati-hati. Apakah itu mendapatkan arti wado'a yang berarti pisah dari kata wudhu itu dari mana? Saya sendiri belum tahu gitu, itu dari mana referensi atau sumbernya. Ini salah satu, saya bacakan langsung. Al-wudhu fil lugot bidomil wawi. Wudhu secara lugawi itu adalah, secara etimologi itu adalah ismun li fa'lin istimalul mai fi adai mahsusatin. Jadi wudhu dengan didomahkan waw itu adalah satu perbuatan seseorang menggunakan air disebut wudhu. Nah, wudhu itu yang arti etimologi adalah mahudun minal widoah wal hasan wan nadopa. Arti wudhu itu adalah bercahaya, bersih, indah, bagus. Itu arti wudhu, bukan memisahkan. Pantas menafsirkan wadoa dari ain ujungnya. Kalau seseorang mau sholat, itu bukan wadoa. Kalau wadoa bukan di dalam komus-komus. Wadoa itu artinya menyimpan, memposisikan. Nah, kalau secara istilah apa yang disebut wudhu itu? Adalah nadofatun mahsusotun, ahuwa af'alun mahsusatun, mubtatahatun bin niat. Nah, redaksinya di dalam, saya cek di kitab I'anah, termasuk di kini Fiqhul Islam Wadilatuh, redaksinya hampir sama, maknanya sama. Yaitu wudhu itu adalah perbuatan tertentu dengan mencuci, membasuh anggota wudhu tertentu. Dengan niat. Itu mungkin satu sebagai apa yang perlu digarisbawahi. Dalam hal ini saya menyampaikan pemahaman yang saya pahami, bukan dengan otak sendiri, tapi sesuai referensi para ulama yang sudah paham Al-Quran, hafal Al-Quran, paham hadis. Saya hanya sebatas menyampaikan dari kitab itu. Jadi kata wudhu itu al-wudhu bukan ain ujungnya, tapi hamzah, dan artinya juga jauh. Yang kedua, ada yang saya garis bawahi. Coba simak video berikutnya. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Nah, ada lagi tadi dia menyampaikan bahwa apakah kalian masih berwudhu dengan tata cara yang umum, yang populer? Bahkan dia menyampaikan, apakah mau diajarkan tata cara wudhu yang bisa memisahkan antara urusan dirinya dengan Rob, dengan Allah, yang istilah manunggal. Nah, saya jadi pertanyaan, memang ada tata cara wudhu yang lain
selain yang diajarkan Rasulullah. Dan perlu dipahami bahwa wudhu itu salah satu referensinya adalah dari surat Al-Maidah ayat 6. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Itu tata cara wudhu. Yang sudah kita lakukan adalah tentunya diawali dengan niat mencuci wajah, tangan sampai sikut, mengusap rambut, kepala, kemudian kaki. Itu yang diajarkan Rasul, bahkan bisa dibuka di dalam tafsirnya atau di dalam kitab Sahih Bukhari. Di sana bisa dibuka di nomor 155 tentang satu redaksi hadis cara wudhunya Rasulullah. Yang sudah masyhur hadisnya da'a bi'inain fa'aprogo ala kafai salah samarotin wa ila akhiri. Rasul berwudu dengan cara mengambil satu wadah ke dalam air tersebut dengan cara mencuci tangan 3 kali, berkumur, intinsak sama 3 kali, mencuci wajah, tangan, mengusap rambut, kaki. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. 3, itu cara wudu. Bahkan Rasul mengatakan demikian. Summa qala man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa yusalli raq'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasul, apabila seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan sholat itu adalah khusyuk, apa yang balasan dari Allah? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada wudhu yang selain wudhu yang sudah populer? Ada wudhu khusus. Adapun nanti dalam pemahaman, ketika wudhu membasuh wajah, tangan, dan sebagainya, di sana perlunya hadirnya hati. Nah, jangan sampai syariatnya dilupakan, mengesampingkan satu contoh dari Rasul yang jelas-jelas hadisnya sudah sahih, dianggap itu mah sudah biasa. Justru seseorang akan mendapatkan kehusuan di dalam sholat dengan berangkat wudhu yang baik. Caranya adalah ikuti sesuai aturan Allah dan Rasulnya yang sudah dicontohkan oleh Rasul sebagai penyampai syariat. Maka daripada itu, kita harus jeli dan selektif terhadap satu pemahaman yang mungkin kita harus tabayun atau sharing dengan guru-guru yang lain apakah ini sudah sejalan atau tidak. Dalam hal ini tentu saya bukan menggurui, hanya sebatas menyampaikan berdasarkan dalil yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab.